Halo guys, kita masuk di part 2 dari end-to-end DE project kita di AWS. Kita mau ngelanjutin dari apa yang kita tinggal kemarin. Jadi terakhir kita udah setting IAM sama setting AWS CLI. Harusnya teman-teman udah bisa ngakses AWS CLI-nya, terus teman-teman udah punya IAM atau satu role yang bisa dilihat di pojok kanan atas untuk uh, ngapa-ngapain di project ini tanpa menyebabkan damage kalau teman-teman melakukan kesalahan. Dan sekarang kita mau masuk ke data preparation yang part satunya dulu. Kita mau coba upload file yang udah di download kemarin, file data YouTube ke S3. Terus kita mau setting-setting beberapa hal sampai nanti kita mau coba bikin satu data katalog. Oke, um, kita langsung aja ke S3 karena kita mau nyiapin bucketnya dulu, atau kita mau nyiapin satu tempat untuk nyimpan semua data kita. Untuk itu kita bisa pakai service yang namanya S3. Kita bisa ke search, terus ketik aja S3, terus klik S3 di sini. Nah, di S3 nanti bentuknya kayak gini nih, mungkin teman-teman punya teman kosong, cuman di sini karena ada beberapa file yang gue simpan untuk website, jadi ditaruh di sini. Bentuknya kayak gini S3, ada buckets, jadi nanti bentuknya teman-teman punya satu tempat untuk nyimpan datanya bisa apa aja, nggak harus bentuk SQL atau bentuk tables atau CSV, jadi data apapun tuh bisa masuk ke sini. Makanya CSV ini dipakai untuk data lake, karena kita ngedump semua data yang bentuknya apapun, data yang kita punya itu ke sini. Untuk bikin bucket nih cukup mudah ya. Ini ada create bucket di sini, klik aja create bucket, terus kasih bucket name. Bucket name biasanya tuh ada aturannya, tergantung dari nanti company-nya. Biasanya nanti ada company name, terus dash, uh, ngikut ini juga, apa tuh namanya, ngikut regionnya juga, nanti dimasukin ke situ. Terus ada beberapa aturan-aturan yang lain. Ini teman-teman bisa lihat di see rules for bucket naming kalau mau lihat lebih lanjut. Cuman untuk sekarang kita mau kasih nama yang simple aja, FTDS DSDE. Ini boleh pakai nama apapun ya, nggak harus FTDS DE. Kasih aja nama teman-teman, terus DE gitu, terus raw. Karena kita mau nyimpan datanya raw, semuanya ada di sini. Terus ini kita mau masukin region ya. Jadi region di sini itu adalah kind of physical location server AWS ada di mana, dan ini nanti akan berpengaruh ke kecepatan teman-teman ngakses ke servernya. Ya, seumpamanya teman-teman ada di Indo, biasanya nanti server yang paling dekat itu kan ada di Singapura atau Jakarta gitu. Ini bisa dilihat di sini, kalau di dekat kita itu bisa ada di Jakarta atau di Singapura. Tapi untuk praktek ini kita pakai yang US is 1 aja. Jadi masukin US is 1 kayak gini, terus dash dev karena ini nanti akan jadi bucket untuk development kita. Jadi kurang lebih namanya nanti kayak gini. Untuk yang di bucket ini, bucket teman-teman boleh beda. Terus kita scroll ke bawah. Ini nggak perlu diapa-apain lagi, tinggal langsung create bucket. Nah ini ya, bucket kita udah jadi. Kalau bisa diklik, ini no object atau masih kosong, TDS DE raw US is1 dev. Sekarang teman-teman bisa download datanya. Kalau udah di download ya, langsung aja masuk ke folder ituan ya, folder downloadan datanya. Datanya kecilnya cuma 211 MB. Terus kita bisa lihat bentuknya
nanti ini karena gue udah download jadi kayak gini. YouTube data kita punya ada JSON file sama CSV file. Nah nanti ini mungkin akan kita upload beda ya, terpisah. Si JSON nanti bareng sama JSON semua, CSV bareng CSV semua gitu. Ini kita bisa upload ini directly ke sini. Kayak kita bisa langsung masukin satu-satu gitu ya. Atau kita bisa pakai terminal biar lebih fancy. Kita ke terminal, terus cd ke sini ya, YouTube data. Kalau kita ls ini harusnya udah ada semua file-filenya udah kelihatan. Biar gampang, ini gue udah siapin satu referensi untuk nanti teman-teman bisa copy aja dari sini. Ada di reponya di description. Ini teman-teman bisa copy yang ada di sini. Ini copy aja, nggak usah ditulis manual. Tapi kalau mau nulis manual ya nggak masalah sih. Ini di copy aja, jadi kita paste di sini. Ini ada, gedein dikit. Nah di sini ada komen aws s3 cp titik s3 bla bla bla. Ini nama yang ada di sini, ftds de raw us is1 dev. Ini disesuaikan sama nama bucketnya. Jadi kalau teman-teman nanti bucketnya namanya lain, bisa disesuaikan di yang di sini ya. Ini namanya bisa diganti. Yang bagian ininya aja. Nah yang bagian ininya aja nanti bisa disesuaikan, terus copy ke sini, terus enter aja. Kita tungguin dulu sampai ke upload semua. Nah ini udah ke upload semua. Terus teman-teman bisa balik ke sini, ke bucketnya, terus di refresh. Harusnya teman-teman dapat satu folder YouTube namanya, terus ada folder raw statistic reference data. Di sini ada file-file JSON yang tadi yang ada di sini. Nah tadi kan kita kasih namanya itu ada fcds de bla 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 bla. Terus ini kita bikin folder baru gitu. Nah itu untuk yang file JSON-nya aja. Untuk yang file CSV ini nanti kita akan simpan di folder yang berbeda-beda. Jadi nanti ada di sini ada raw statistics, terus kasih folder lagi per regionnya. Ini kan kita punya region masing-masing ya, C, A, D, E, F, R, G, B, I, N, J, P dan seterusnya kayak gini. Kita simpan ke folder masing-masing karena nanti mungkin kalau ada file lain yang merujuk ke masing-masing region, kita nyimpennya bisa lebih rapih dan catalogingnya lebih gampang. Ini bisa di copy semua gitu aja, terus dimasukin ke sini. Nah ini tinggal kita tungguin karena lama, jadi ya udah ini kita tungguin dulu ya sampai selesai semua uploadnya. Ya teman-teman ini bisa dijalanin semua, terus ya udah ditinggal gitu. Oke. Sambil kita nungguin si ini ya selesai untuk diupload, kita mau ngomongin soal yang lain. Jadi kenapa kita simpennya di sini, di S3. Jadi kayak yang tadi disampaikan, S3 itu adalah data lake. Dan apa itu data lake? Jadi data lake itu digunakan untuk store all data in one centralized repository. Nah, si one centralized repository ini adalah si S3 tadi, yang bucket-bucket tadi. Di sini data lake centralized adalah centralized repository yang memungkinkan kita untuk store all your structured and unstructured data, dan yang paling penting adalah at any scale. Ya teman-teman bisa nyimpen apapun di skala gede atau kecil dan seterusnya.
Terus teman-teman juga bisa nyimpen datanya itu as is atau nggak diubah-ubah, ya kalau datanya gambar ya gambar, datanya buku ya buku, datanya dokumen ya dokumen gitu. Eh, Tanpa harus kita ngestrukturin datanya dulu, atau tanpa harus kita eh, nge-transform datanya dulu. Mungkin kalau datanya mungkin kalau bentuknya penyimpanan atau storage-nya ini bentuknya SQL kan, atau data tabular kan, kita harus transform dulu datanya biar bisa masuk ke situ. Nah, di S3 itu nanti kita bisa nyimpen data apapun as is gitu ya. Em, ini nanti linknya akan gue taruh di description kalau teman-teman mau baca-baca. Ini ada perbedaan dari data warehouse sama data lake dan seterusnya. Ini words untuk dibaca. Terus di sini ada juga konsep dari lake house. Nanti teman-teman juga bisa baca dari konsepnya si lake house ini. Sambil kita cek lagi nih udah sampai mana ya. Baru sampai GB. Sambil kita coba cek di sini. Nah, ini udah masuk beberapa ya. Yang raw statistik nih udah per folder. Nah, ini nanti kita mau juga akan ngekatalogin datanya, karena data lake ini kan tadi seperti dibilang datanya as is, terus datanya belum ditransform dan yang lain-lain. Jadi nanti kalau kita mau nge-query di sini langsung itu akan susah kalau datanya nggak di katalogin gitu ya, atau at least nggak dirapiin dikit gitu. Nah, kita mau nanti pakai yang namanya glue katalog, atau ya servicenya AWS namanya glue, untuk nanti kita bikin data katalog. Jadi nanti semua data dari manapun, data dari Redshift, S3, RDS, atau database yang di run di situ, itu nanti bisa kita ambil informasinya, informasi datanya. Jadi mungkin kita nggak ngambil datanya, tapi informasi datanya gitu. Datanya ada di mana aja, bentuknya apa, tabelnya ada kolom apa aja dan yang lain-lain, dimasukin sih ke Glue Data Catalog ini. Jadi nanti kalau kita mau nge-query pakai Athena itu bisa lebih gampang, karena kita udah tahu kayak addressnya si data ini ada di mana aja, bentuknya kayak apa gitu. Jadi ini nanti bisa lebih gampang untuk kita nge-query data atau nge-visualisasi data event. Ini masih sampai JP, kita tungguin dulu sampai ituan ya, sampai selesai. Oke, karena ini udah ke upload semua, kita bisa balik ke sini terus di refresh untuk make sure semuanya udah masuk. Ini dari CA sampai US, CA sampai US ini harusnya udah masuk semua. Jadi kita udah punya semua datanya di S3. Kita punya data di FTDS, di RAW, US, is1, dev, YouTube, dan kedua folder ini. Ya, sekarang kita mau karena tadi kita mau bikin katalog dengan AWS Glue, biar nanti kita gampang untuk nge-discover data-data yang ini. Jadi kita ke service AWS yang lain, yaitu Glue, ketik aja Glue. Ada AWS Glue di sini. Ini bisa di open new tab aja biar gampang ya. Nanti biar bolak-balik ke sininya gampang. Ini ada welcome to AWS Glue bla bla bla. Di sini dikasih tahu nih sama si Glue kalau mau pakai ini, kalau bisa prepare IAM dulu gitu, prepare role sama user dan yang lain. Terus baru cataloging, atau kita kalau mau nge-ETL dan yang lain di sini. Jadi untuk biar kita bisa pakai si Glue untuk bikin data katalog, kita harus pakai yang namanya crawler. Si crawler ini nanti bisa, si crawler ini nanti tujuannya untuk nge-crawl semua data yang nanti kita targetin,
untuk nanti diambil metadatanya, informasinya untuk nanti dibikin katalog gitu. Jadi kita bisa ke crawler di bagian data katalog ya. Kita bisa ke crawler terus create crawler. Di sini kita bisa kasih unique crawler name. Nah, pastiin nama apapun yang ada di project ini tuh kurang lebih sama gitu ya. Karena tadi kita bikin bucket namanya ftdsde bla bla bla. Ya nanti kita di sini bikin crawler name-nya juga ftdsde gitu. Biar kita tahu ini crawlernya buat project yang mana atau kemana. Raw glue catalog 1 kayak gini. Ini kan boleh kasih nama apapun ya, nggak harus kayak gini. ftds de raw glue catalog 1. Terus next. Terus next. Di data source kita kasih S3 kayak gini. S3 path-nya ini kita browse S3, terus ftds de raw us is 1 dev. Terus choose, kita view dulu. Oke, udah bener. Terus di sini ada crawl bla bla bla. Ini pilih yang ini aja. Terus add an S3 data source. Nah ini bisa juga teman-teman nanti masukin bucketnya subfoldernya. Karena di sini kita punya subfolder YouTube, jadi kita masukin aja YouTube, terus raw statistic reference data. Ini biar yang ke crawl itu yang di bagian raw statistic reference data aja. Terus kita view dulu, coba udah bener apa belum alamatnya. Nah kalau udah bener, kita nanti langsung add S3 data source aja. Terus kita next. Nah di sini ada pilih IAM role. Di sini kita belum bikin role. Kemarin kita bikinnya itu user tapi bukan role. Kita bisa milih IAM role tapi karena kita belum punya ya. Jadi kita bisa create new IAM role, atau ya kita bisa simply ke IAM ya. IAM terus open new tab ya. Terus kita ke bagian roles. Nah, kemarin kita bikin user. Jadi si user ini dipakai untuk ya literal kita bikin user baru untuk biar kita nggak ngapa-ngapain pakai user root gitu. Jadi kita punya satu user sendiri. Nah, si role ini digunakan untuk biar kalau kita butuh service AWS A itu butuh ngakses service AWS B gitu, atau sebaliknya. Jadi biar service ini bisa saling mengakses atau bisa saling ngobrol, itu kita butuh roles. Jadi kita bisa ke roles terus create new role. Nah di sini kita bisa select trusted entity-nya AWS service, terus use case-nya kita bisa ke glue. Terus next. Terus di sini ada add permission. Add permissionnya nanti kita bisa search S3. Nah
di S3 ini nanti kita bisa klik yang bagian Amazon S3 Full Access. Ini kita centang aja. Nah, di sini si Amazon S3 Full Access ini description-nya kita bisa nge-provide full access ke semua bucket yang ada di AWS. Jadi eh, kita ngasih permission untuk biar Glue bisa ngakses semua bucket yang ada di S3. Terus kita next saja. Di sini kasih nama role. Kasih nama role-nya masih sama ya. Namanya depannya kalau bisa samain ftdsde Glue S3 role kayak gini. Terus paling bawah kita create role. Nah, sekarang nih kita udah punya role baru ya, ftdsde Glue S3 role. Kita bisa coba klik dulu. Nah, di sini kita cuma punya glue ke S3, tapi kita nggak punya yang sebaliknya. Jadi kita bisa tambahin satu permission lagi, attach policies. Kita cari glue. Nah, di sini kita pilih yang glue service role. Glue service role ini adalah policy untuk biar glue service policy untuk AWS Glue Service Role yang memungkinkan kita untuk mengakses EC2, S3, ini yang paling penting, dan CloudWatch. Ini bisa di plusnya bisa diklik untuk tahu apa aja sih yang sebenarnya nanti akan ter-effect gitu ya. Kayak ini S3 get bucket location, S3 list bucket, list all bucket, dan yang lain. Terus masih sama ke bawah add permission. Nah, jadi kita punya dua permission ya. Ada Amazon S3 Full Access sama AWS Glue Service Role. Karena kita butuh si dua service ini untuk ngobrol-ngobrol. Terus balik ke Glue lagi, kita bisa pilih, ini bisa di refresh ya. Bisa di refresh, terus kita bisa pilih IAM role-nya yang baru kita bikin, ftdsde Glue S3 role. Terus next. Nah, di sini ada add database. Jadi karena kan tadi kan kita ngambil data dari S3, terus kita crawl atau kita ambil metadata, informasi, dan lain sebagainya. Kita butuh untuk bikin destinasi atau output database yang udah kita crawl. Jadi nanti kita kalau mau query dari database itu biar lebih gampang gitu. Nah, di sini kita bisa add database, create unique database name. Di sini kita bisa kasih nama ftdsde raw kayak gini. Terus create database saya. Ini kita udah bikin database. Terus kita choose database-nya ftdsde raw, di refresh kalau belum keluar. Terus next. Terus di review dulu, harusnya udah bener semua. Terus create crawler. Nah, terus ini kalau kita balik ke crawler, ini harusnya kita punya ini ya, crawler baru, dan ini state-nya ready. Kita bisa centangin di sini, terus klik run. Atau kayak tadi kan teman-teman masuknya ke sini, ini bisa di run crawler. Ini bisa yang mana aja. Coba kita run crawler successfully starting. Ini bisa balik ke sini. Kalau kita refresh, ini lagi running. Kita tungguin dulu crawlernya nge-run atau nge-populate data dari si S3 nya dulu. Karena data kita nggak begitu banyak, jadi harusnya ini nggak lama. Oke, ini udah selesai.
tulisannya setnya ready, last transaksi, terus di sini ada table bla bla bla, ini ada satu created. Jadi kita udah bikin satu table baru sekarang, yang isinya crawlingan data yang di bucket untuk jadi satu table baru. Untuk melihat tabelnya kita bisa ke data katalog terus tables yang ada di sini. Ini harusnya ada tabelnya di sini dari database bla 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 kayak gini, ada location dan yang lain. Kalau belum keluar bisa di klik refresh yang ada di sini aja, terus kita bisa klik si tabelnya. Di sini ada raw statistik reference data, terus di sini ada skema datanya. Di sini skema datanya ada kind, e-tag sama items. Kindnya string, e-tag string, itemsnya array. Kenapa bentuknya kayak gini? Kita bisa balik ke data JSON yang kita punya. Bentuknya kan kayak gini. Ini ada kind, e-tag sama items. Kind bentuknya adalah string, e-tag bentuknya adalah string, dan item bentuknya array kayak gini. Item kalau teman-teman klik ini baru yang ada isi yang kita butuhin. Kayak ini ada YouTube video kategori, ada e-tag, ada string 1 untuk ID-nya, terus ini ada channelnya, terus ada title-nya, film animation dan seterusnya gitu ya, dan seterusnya sampai ke sini. Makanya di sini bentuknya adalah itemsnya array karena di sini bentuknya array gitu. Terus kita bisa ngelihat isi datanya di sini. Kita bisa pilih action yang ada di sini, terus view data yang ada di sini untuk melihat datanya. Terus kita akan dapat prompt kalau kita akan diarahin ke Athena. Kita proceed aja. Nah, Athena ini kayak BigQuery di GCPE, kita bisa nge-run query atau query di data katalog yang kita punya untuk nanti kalau kita mau IDE dan yang lain. Nah, ini bentuknya Athena, Amazon Athena bentuknya kayak gini. Bentuknya ya mungkin teman-teman familiar sama bentuknya, karena ya bentuknya kayak BigQuery. Ini nanti kita udah dikasih dikasih query untuk nge-view. Ada select from nih, SQL pada umumnya. Ini database yang kita bikin tadi, AWS data katalog, FTDS DE raw, ini database yang kita bikin, ini tabelnya. Tapi sebelum kita bisa nge-query ini, kita harus bikin satu bucket untuk nge-store hasil query yang kita lakuin di Athena. Dengan gitu kita bisa klik edit setting. Terus kita bisa query result location and encryption-nya kita bisa isi pakai si S3 bucket. Nah, ini kita create dulu S3 bucket yang baru ya. Jadi kita balik lagi ke bucket, terus kita create bucket baru. Sini kita kasih nama aja ftds -de -raw -us e1 -athena -job. Terus create bucket aja. Jadi kita punya ada dua ya. Ini ada ftds de raw us dev yang tadi isinya semua data kita di pull di sini. Terus ini untuk yang khusus Athena-nya doang. ftds de Athena job. Balik ke Athena. Kita bisa browse S3. Terus pilih yang Athena job, terus choose, terus save. Nah, kalau udah kita balik ke editornya, udah nggak ada prompt lagi di sini untuk ngapa-ngapain. Terus ini akan kita run, tapi harusnya akan error. Kita akan dapetin error di sini adalah row is not a valid JSON object, bla bla bla. JSON text must end with
tanda kurung kurawal, terus di sini ada bla 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 kayak gini. Nah, kenapa kita bisa dapetin error kayak gini? Kita balik lagi ke datanya. Datanya bentuknya adalah kayak gini. Ini typical JSON file aja ya, atau kalau di Python by dictionary, typical dictionary aja. Kita pakai kurung kurawal, ada key, value, dan seterusnya. Cuman kalau kita nge-refer ke dokumentasinya, untuk kalau kita mau pakai JSON data files di sini, itu kita harus bikin formatnya kayak gini. Jadi harus dalam satu line gitu kurang lebih ya. Dengan kata lain, kalau di sini berarti bentuknya adalah si si ini kurung kurawal di sini harus ditutup sama kurung kurawal yang di sini dalam satu line. Nah, kayak gini itu akan jalan atau akan berhasil. Kalau kayak gini itu nggak akan berhasil. Nah, karena bentuk JSON kita kayak gini, makanya kita dapetin error di sini. Karena JSON objeknya atau file yang kita crawl dan kita simpan itu nggak match versinya. Nah, untuk ini kita nanti harus transform dulu datanya dari JSON ke satu file lain, atau satu bentuk ekstensi lain atau format file lain yang bentuknya ya bisa jadi JSON lagi tapi formatnya yang benar, atau bentuk file lain kayak contohnya CSV mungkin. Jadi kita nanti bisa nge-query dengan lebih gampang dan mungkin kita familiar juga karena bentuknya CSV. Nah, cuma untuk nge-optimize cost, kita bisa pakai yang namanya Parquet. Jadi Parquet ini bentuknya kayak CSV, ya kolom-kolom database juga gitu kayak CSV, cuman lebih cepat dan kompresinya lebih bagus. Jadi kalau teman-teman nyimpen file pakai CSV mungkin bisa 1 tera, kita punya file yang sama tapi ekstensinya Parquet itu bisa cuman mungkin 200-an giga mungkin, dan lebih cepat. Kita akan pakai si Parquet ini untuk nanti nyimpen data, biar yang pertama storage-nya lebih kecil pasti, dan pricing-nya di S3 itu kan berdasarkan seberapa gede filenya, jadi nanti cost-nya lebih kecil. Terus query di Athena itu juga berdasarkan seberapa banyak seberapa gede filenya kita nge-scan. Jadi pasti kalau kita nge-query di CSV sama di Parquet pasti lebih murah di Parquet karena yang kita scan lebih kecil. Terus kalau kita pakai ETL service kayak mungkin Dataproc dan yang lain, itu kan lebih murah karena lebih cepat. Nah, kita akan ngubah si JSON ini untuk jadi Parquet dengan AWS Lambda, karena kita kemarin udah ngomongin soal Lambda untuk kita transform data yang gampang. Nah, untuk Lambda akan kita lanjutin di part berikutnya. Part ini kita ngomongin sampai sini dulu, sampai kita bikin katalognya selesai, sampai kita keluar di Athena. Jadi di part ini kita review dulu. Kita udah bisa bikin bucket, kita bikin ada 2 bucket, kita bikin 1 bucket khusus untuk dev, kita upload bucketnya, terus semua datanya udah ada di sini. Terus yang kedua kita nge-crawl data pakai Glue. Kita juga bikin role tadi untuk biar kita bisa komunikasiin si Glue dengan si S3 biar bisa saling kerja bareng. Dan yang terakhir kita jalanin crawlernya untuk biar bisa bikin table baru untuk bisa kita cataloging. Di part berikutnya kita mau selesaiin. Gitu aja teman-teman, sampai sini dulu, ketemu lagi di part berikutnya. Bye.